Level psikologi ini bisa menjadi titik support dan resisten yang terdekat nantinya. Ya, kita coba lihat. Jadi kalau sudah ada support resisten yang terdekat, contoh tadi, pasarnya bergerak mulai naik, kemudian sampai di atas sebelah kiri, perhatikan di sini ada penolakan, penolakan, ada jarum yang banyak ditolak di sini. Ya, kita awali di materi pagi ini dengan kembali kita mencoba untuk melihat bagaimana step by step kita untuk membaca pergerakan, bagaimana langkah demi langkah kita untuk menentukan titik entry-nya. Hari ini kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, baik di HP maupun di laptop, pastikan kita jangan hanya melihat secara dekat dari beberapa candle, tapi belajarlah untuk membaca yang jauh sehingga kelihatan di sana arah pergerakannya. Kemudian perhatikan time frame yang digunakan, standarnya menggunakan time frame H1 dulu atau time frame di satu candle dulu. Time frame satu candle pakai H1. Kenapa enggak pakai M5, M15 dan M1? Karena time frame rendah ini banyak candle-candle palsu yang bisa menjebak kita. Seolah-olah naik ternyata turun, seolah turun ternyata naik. Maka kita menggunakan time frame yang tengah, kita menggunakan time frame H1 di sana. Oke, pastikan di time frame H1, kemudian lihat pergerakannya yang terdekat dari runningnya. Perhatikan yang terdekat dari running. Selalu kita lihat runningnya di sana mempengaruhi seperti apa. Kita lihat runningnya begini. Ini runningnya sekarang di sini. Kemudian 3 candle sebelum running. Perhatikan 3 candle sebelum running. 1, 2, 3. 3 candle sebelum running ini dominan warna merah, berarti buyer. Artinya kalau sudah 3 candle ini dominan warna merah, maka setidaknya yang kita cari triggernya nanti adalah sell atau seller. Namun demikian, jangan lupa untuk memperhatikan area support dan resisten terdekat. Ya, saya tidak menyebut support resisten saja, tapi support resisten terdekat, di mana di situ ada penolakan. Ini ada penolakan. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang banyak di situ ditolak. Nah, saya lebih cenderung di sini, ya, karena ditolak ada 2 kali ditolak di sana. Nah, sehingga untuk menguji pertama di sini, atau kita bisa lihat yang di sini juga lebih banyak. Perhatikan yang ditolak. Ini untuk menguji apakah nanti seller kuat. Di mana ditolaknya? Perhatikan ketika ini naik, buyer ketika naik, kemudian sampai di ujung ditolak oleh seller ini. Kemudian ketika naik lagi ditolak oleh seller kembali. Perhatikan yang warna merah ketika dia turun kemudian ditolak oleh buyer. Ada penolakan yang ada di sana. Ini menjadi satu benturan yang paling dekat. Maka saya tentukan di sana yang terdekat adalah 1759,41. Ini yang terdekat dari runningnya. Artinya titik ini adalah untuk menguji nanti kalau dia turun, ya, apakah nanti kuat atau tidak. Kalau dia kuat breakout atau lebih panjang di candle H1 ini, dia breakout lebih panjang, setidaknya ada potensi lagi untuk lanjut turun. Contoh misalkan ini merah ini nanti berakhir dengan tebal begini, berakhir dengan tebal warna merah, kemudian sudah selesai ganti candle, ya, tebal ganti candle. Nah, apakah ini kita bisa ambil posisi sell? Logikanya bisa saja kita ambil posisi sesudah breakoutnya. Targetnya di mana? Targetnya cari di situ penolakan yang banyak atau yang terdekat. Maka targetnya di sini. Targetnya di ujung yang banyak ditolak. Ada 3 kali penolakan, di sisi sebelah kiri juga banyak penolakan ini. Sehingga ini adalah untuk target profit kita. Kalau kita entry di wilayah
1757,13, maka setidaknya kita dapat sekitar 240-an target kita di sana nanti. Oke, tadi struktur kita sudah lihat. Meskipun struktur secara besar atau kecenderungan ini masih ke atas begini. Ya, kecenderungan ke atas. Artinya buyer masih dominan. Ketika nanti merah mulai muncul di sana, strukturnya mulai terbentuk, jangan lupa sekali lagi lihat ada penolakan di sebelah bawah atau level psikologinya. Maka stepnya atau langkahnya tadi yang pertama langkahnya adalah dengan membaca strukturnya atau struktur candle yang terbentuk di sana. Berapa struktur yang terbentuk di sana? Nah, kita nanti lihat. Oke, kita coba untuk lihat bagaimana struktur yang terbentuk di sana untuk menguji apakah arahnya mau ke bawah atau ke atas. Yang pertama tadi kita baca strukturnya, struktur candlenya. Struktur candlenya kita lihat dulu. Oke, yang pertama tadi kita perhatikan adalah bagaimana struktur candle terbentuk. Struktur candle terbentuk. Kemudian struktur ini berapa? Nah, struktur ini secara visual atau kasat mata ini adalah arah kecenderungan yang tampak. Ya, jadi kalau kita lihat arahnya naik, ini yang kita lihat yang mana? Dasarnya bagaimana? Dasarnya minimal kita lihat dari 3 candle yang terakhir itu kemana? 3 candle yang terakhir. Tidak hanya kita lihat candle terakhir, tapi lihatlah dampaknya. Ya, tapi lihatlah dampaknya di sana. Ya, meskipun candle terakhir tapi tidak berdampak, berarti tidak sah berpengaruh. 3 candle tetapi harus berdampak. Ya, contohnya berdampak itu seperti apa? Kita coba lihat candle terakhir yang berdampak. Misalnya begini. Nah, kita lihat arahnya. Saya kasih contoh dulu yang gampang dulu. Ini yang di sini yang kosong. Kita lihat candle yang misalnya hanya kita masih bergerak, candle ini masih bergerak, masih pagi ya. Oke, begini. Jadi kenapa kita bisa tahu masih pagi? Karena di garis putusnya ini atau garis pembukaan candle ini garis pembukaan harian ini ya. Ini kita lihat ini masih beberapa candle yang muncul 1, 2, 3, berarti jam 6, jam 7, jam 8. Dari candle ini kita bisa nanti paling tidak membaca potensi pergerakannya mau kemana, mau naik atau turun. Maka perhatikan 3 candle terakhir sebelum runningnya. Ini 3 candle terakhir di sini. Oke, saya coba untuk berikan highlightnya. Nah, ini 3 candle terakhir. Kemudian perhatikan dampak yang dimunculkan di sana. Oke, 1, 2, 3, merah, hijau, panjang, kemudian merah lagi, hijau, merah, hijau. Tidak ada dampak yang berarti. Maka kita tidak bisa jadikan ini sebagai satu patokan. Kemudian bagaimana menentukan selanjutnya? Ya kita lihat nanti pergerakan candle selanjutnya. Kalau masih kecil lagi bagaimana? Berarti belum ada potensi untuk kita entry di sana. Nanti kita lihat satu persatu. Oke, kita coba geser. Nah, kita coba seperti ini ya. Misalkan baru muncul merah, hijau, merah lagi, hijau lagi, merah lagi. Artinya masih datar. Tidak ada yang lebih dominan, tidak ada struktur yang terbentuk di sana. Nah, kondisi seperti ini kalau kita mau trading yang aman, artinya aman ini tentu kita tidak terlalu lama di dalam floating minus kita. Kemudian kita bisa segera exit dengan tentu potensi profit yang kita dapatkan di sana. Maka kondisi yang kecil begini, ini masih kecil, kondisi ini masih kecil. Jadi kalau kita memaksa masuk, yang terjadi adalah kita akan nanti terjebak dalam floating yang panjang. Maka perhatikan candle selanjutnya, kita tunggu lagi. Coba perhatikan. Nah,
Begitu candle muncul satu, ini sudah mulai dominan. Kalau sudah 1, 2, 3, perhatikan ya, 1, 2, 3, hijau, merah, hijau. Jadi hijau muncul, kemudian dikembalikan merah, merah dimakan habis oleh hijau. Sehingga fokusnya adalah buy. Fokusnya adalah buy, tetapi ada catatan lagi di sana. Yang pertama tadi kita lihat strukturnya. Struktur tidak cukup di sana, ada batasan lain yang harus kita perhatikan. Yang kedua, ya, yang namanya support resisten. Support dan resisten. Atau saya bisa menyebutnya dengan support resisten terdekat atau level psikologinya. Di level psikologi ini apa? Market ketika naik dia berhenti, kemudian ditolak oleh seller. Ketika turun dia terhenti, ditolak oleh buyer. Maka ini menjadi level psikologi, ini jadi level psikologi. Level psikologi ini bisa menjadi titik support dan resisten yang terdekat nantinya. Ya, kita coba lihat. Jadi kalau sudah ada support resisten yang terdekat, contoh tadi pasarnya bergerak mulai naik, kemudian sampai di atas sebelah kiri, perhatikan di sini ada penolakan, ada jarum yang banyak ditolak di sini. Maka kita bisa tarik garis penolakan ini sebagai wilayah support atau wilayah level psikologinya di sana. Yang kita ambil yang mana yang banyak penolakan di sini, naik ditolak lagi. Ketika naik panjang ditolak oleh seller. Ketika naik panjang ditolak oleh seller. Ketika naik ditolak oleh seller. Demikian juga yang sebelah kiri. Ketika naik ditolak oleh seller, ketika naik ditolak oleh seller. Maka ketika struktur terbentuk tetapi berdekatan atau menyentuh level psikologi, maka perhatikan di situ bisa menjadi awal untuk berbalik lagi atau bisa menjadi reversal dari naik menjadi turun. Maka ketika posisinya persis berada di level psikologi, kita menunggu petunjuk lagi. Petunjuknya apa? Bisa saja nanti ini breakout, ya, baru kita nanti ikut bayar. Kalau tidak breakout berarti tidak bisa. Nah, ini kan akhirnya tidak breakout. Ketika tidak breakout, perhatikan ini naik, kemudian ditolak lagi, kemudian breakout. Nah, breakout inilah ketika ada breakout di sebelah kiri, maka setidaknya ada peluang, ada potensi untuk kita entry. Kita entry buy sesudah terbentuk breakoutnya. Kita masuk posisi buy di situ. Ya, tentu targetnya tidak usah muluk-muluk ya. Kalau kita jangka pendek ya minimal 100 pip atau 200 pip, tergantung bagaimana kondisi pasarnya. Kalau seperti ini targetnya di ujung ekornya, makanya ketika ekornya panjang ya nanti sesuaikan, jangan terlalu muluk-muluk ya, ambil 200, ambil 100, 200 boleh. Kecuali marketnya memang ekstrim. Kalau kita ambil posisi di situ ya, contoh di situ kita ambil posisi buy, kemudian ini sempat turun ya sampai sekitar 190. Jadi 190 masih dalam batas wajar ya, karena maksimal kita adalah 500 pip, 500 gerakan ya, 500 gerakan. Kemudian potensi kita dapatkan sampai di ujung berapa kira-kira? Ada sekitar 150-an ya, 150 pip. Setidaknya ada peluang di sana. Kemudian perhatikan ketika sudah naik kemudian ditolak merah lagi, maka high-nya atau sumbu yang di atas kita perhatikan di sana. Ini menjadi level psikologi yang baru. Ketika nanti tidak dilewati, maka ini bisa menjadi tolakan kembali, menjadi penolakan. Ya, sebenarnya cuma itu aja kalau kita pengen memahami secara sederhana. Perhatikan ketika dia naik kemudian ditolak, naik kemudian ditolak, ini menjadi level psikologi baru. Ketika di area di situ mulai ditolak, tidak bisa breakout, perhatikan candlenya mulai berwarna hijau, mulai tekanan ke bawah, maka fokus ke sell lagi. Apalagi di sebelah bawah tadi breakout kembali di level psikologi yang bawah. Yang tadi awalnya ini resisten, maka ketika di breakout menjadi support. Ketika seller mulai turun dan breakout di supportnya, maka potensi untuk lanjut ada lagi, sehingga kita bisa entry di sini. Kalau kita menggunakan reguler, kalau kita menggunakan yang running, maka
lihat pergerakan harga. Kalau kita menggunakan koreksi saat running, entry saat running, dengan dasar running itu memanfaatkan koreksi naik turunnya, maka kondisi pasar yang sepi begini tidak cocok kita untuk masuk di running. Kita masuk di running hanya ketika ada volatilitas yang tinggi, ketika ada pergerakan pasar yang fluktuatif, yang kelihatan, bukan yang sepi seperti ini. Ini pasar sepi namanya. Sehingga yang kita selalu tekankan harus bisa melihat waktu yang tepat kapan kita masuk pasar. Ya, di pasar itu ada berbagai macam pemainnya. Artinya ada, ketika masih pagi tentu masih dominan oleh Asia. Ya, pagi itu jam berapa? Pagi antara jam 4 sampai jam 12 siang ini dikuasai Asia dulu. Asia artinya pasar-pasar Asia. Pasar Asia itu pemain besarnya yang muncul di sana adalah pemain-pemain Asia atau pasarnya Asia. Kemudian berikutnya adalah pasar Eropa. Pasar Eropa ini tentu yang lebih agresif, lebih fluktuatif. Kenapa? Karena kebanyakan pemain besarnya ada di Eropa. Bank-bank besar, perusahaan-perusahaan besar yang menggerakkan pasar ini rata-rata dari Eropa. Maka kenapa kita fokus di pasar Eropa di sana. Pasar Eropa ini kisarannya sekitar jam 14 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian ada satu pasar namanya Amerika. Ada pasar Amerika. Ini waktunya jam 19 masuk sampai jam 03. Nah, yang paling ramai atau puncak pasar itu tentu pertemuan antara dua pasar besar ini, Amerika dan Eropa. Kalau kita mau running, kalau kita mau memanfaatkan fluktuasi atau volatilitas dari pergerakan pasar, maka ambil pasar pertemuan antara dua pasar besar ini, yakni Eropa dan Amerika, jam 19.00 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Maka tentu nanti akan lebih fluktuatif. Namun demikian semuanya bergantung bagaimana kita nyaman dengan pasar yang ada. Ada kalanya pagi teman-teman nyaman, silakan. Ada kalanya Eropa, ada kalanya Amerika, silakan saja. Tapi rekomendasi kita adalah di pasar besarnya. Ya, ambil antara jam-jam Amerika dan Eropa ini, jam 19 sampai 22. Kemudian kalau bisa usahakan tidak entry, tidak masuk pasar di atas jam 00. Ini pasar Amerika dan ini jam-jam ini adalah jam-jam mulai sepi kembali. Sama halnya nanti Asia, kembali stabil, marketnya akan mulai sepi. Bank-bank besarnya yang bermain di situ atau pemain besarnya, big playernya sudah mulai tutup sudah, sehingga pergerakannya akan lambat. Ini harus tahu, kita waktu-waktunya harus paham. Kemudian kalau kita menggunakan volatilitas, volatilitas itu adalah pergerakan naik turunnya yang ekstrim itu. Maka cocoknya adalah jam-jam Asia, jam-jam Eropa Amerika tadi, jam 19 sampai 22. Ya, maksimum jam 00, maksimum. Kemudian candle yang bagaimana? Ya, candle yang bagaimana? Kita masuknya ketika kita manfaatkan running. Ya, candle tentu yang bergeraknya agresif. Ketika panjang, tebal, di bawah tidak ada penolakan, dalam posisi running, ini kita bisa manfaatkan baik dengan cepat. Ya, tentu harus hati-hati. Ketika dia turun kuat sampai di bawah misalkan, kemudian ditolak oleh buyer di sini, sehingga terbentuk candle seperti ini. Kemudian ekornya panjang. Ketika arah candle sebelumnya mengarah ke bawah atau dominan sell, maka ketika tadi turun sampai di bawah, kita ambil posisi buy dengan cepat, memanfaatkan koreksi. Ketika naik kita close di sini. Ini buy, ini sampai di atas close, kemudian kita masuk posisi sell lagi di sana.
Kita masuk posisi sell harganya lebih di atas. Target kita adalah sampai di ujungnya. Kalau ini tidak terlalu panjang, kalau terlalu panjang ya kita bisa melihat kondisinya. Kalau nanti cukup ya kita close duluan. Ini kalau kita menggunakan running harga. Boleh kita menggunakan running, boleh menggunakan yang standar. Yang standar nanti seperti apa kita coba nanti akan ulas kembali. Kemudian selanjutnya tadi masih berkaitan dengan langkah demi langkah di dalam membaca pergerakan yang ada, pergerakan pasar yang ada di sana. Yang pertama tadi bisa lihat strukturnya atau bagaimana candle itu secara visual tampak arahnya kemana. Kemudian yang kedua, perhatikan walaupun dia mengarah ke bawah, tapi kalau berbenturan atau berdekatan dengan level psikologi support resistennya, maka kita tunggu lagi, biarkan ada yang lebih dominan atau setidaknya breakout. Kemudian yang ketiga terkait dengan langkah demi langkahnya, ya, step by stepnya tadi. Yang ketiga adalah bagaimana kita lihat retracement-nya. Retracement itu bahasanya adalah koreksi. Pasar itu selalu ada koreksi. Ketika naik, kemudian dia akan coba melawan. Nah, melawan dari arah utama, arah kecenderungan utama ini namanya koreksi. Nah, biasanya dibatasi sekitar 50%. Ketika dia berada di atas 50%, maka berpotensi dia akan kembali naik. Kalau dia seandainya di situ dia mulai ditolak. Ada kalanya dia naik kemudian koreksi dan tembus lagi sehingga lebih dari retrace-nya 50% lebih. Maka ketika dia lebih dari 50% ini, bahkan kalau di Fibonacci itu sampai 61,8%, ini sudah dianggap bukan retrace lagi, tetapi bisa reversal nanti. Kenapa? Karena seller lebih kuat. Buyer tidak mampu menahan laju seller. Kalau kita ibaratkan di bawah itu ada dinding, ada lantai, lantainya kita lempar. Ketika jatuh, ketika bola ini ya, kekuatan bola ini lebih kecil dari lantai, maka dia akan terpental. Sebaliknya, ketika bola ini punya kekuatan yang lebih kuat dari lantai, maka lantainya akan jebol atau breakout. Kalau kita melempar ke atas, di sana ada atap. Ketika atapnya lebih kuat atau tekanan ke atas lebih kecil, lebih rendah dari kekuatan atapnya, maka dia akan terpental kembali lagi. Sebaliknya, ketika atapnya ini tidak terlalu kuat, lebih banyak tekanan ke atas, maka ini bisa jebol. Atap itu kalau kita lempar bolanya jauh lebih kuat atau tekanannya lebih kuat sekali, maka atapnya bisa jebol. Sehingga yang kita perhatikan nanti adalah tekanan bagaimana ke bawah, bagaimana ke atas. Candle yang terbentuk itu seperti apa. Nah, ini yang tadi kita analogikan seperti itu. Nah, caranya cukup kita lihat 50% atau dengan Fibonacci. Contoh misalkan begini.